Inilah yang terjadi di babak kedua kejuaraan FIM Motocross Dunia MotoGP Sardinia di sini di Riola Sado, Italia. Menyelinap ke sisi dalam untuk mengantongi hole shot pertama berhasil dilakukan oleh pemegang klasemen Jago Hirt. Jago memimpin keluar dari belokan kedua. Simon Langenfelder ada di sana untuk posisi kedua dan mereka diikuti oleh crosser lainnya saat mereka menuju tanjakan. Andrea Adamo posisi ketiga sementara. Tapi kemudian nomor 74 Kay DeWolf mulai membuat terobosan. Dia pindah ke posisi ketiga setelah berhasil mendahului Adamo. Dan sayang sekali crosser Yamaha 93 Jago Hirt turun ke urutan ketiga dan membiarkan Langenfelder dan DeWolf unggul. Al sehingga kurang begitu beruntung. Rek X hingga kali ini tidak maksimal bertanding karena sakit dan harus keluar dari balapan di lap ketiga. Dia juga tidak dapat ikut race kedua. Tantangan untuk memimpin datang kembali saat DeWolf akhirnya menemukan jalannya masuk ke sisi dalam Langenfelder. Hirt kemudian mengikuti juga mengambil alih posisi kedua dan kemudian mengoper ke DeWolf membuat Jago Hirt kembali memimpin, tapi itu tidak berlangsung lama. Dia kehilangan daya mesin motor balapnya hingga putaran terakhir dan pada lap ke-6. DeWolf mengambil alih kepemimpinan sekali lagi. Banyak kekacauan yang terjadi sedikit lebih jauh di belakang memperebutkan posisi 5, 6, dan 7. Thibaut Benistan akhirnya mendapatkan posisi yang lebih baik dari kedua crosser KTM Red Bull. Terjadi juga oleh Evert dan menempatkannya di posisi keempat kurang lebih setengah jalan. Di lap ke-12 dari total 17 lap, Hirt kemudian kembali ke posisi kedua dengan langkah ini setelah mendahului Langenfelder. Sayang sekali Liam Evert jatuh ke posisi ke-9. Dan di garis finish, Kay DeWolf yang berhasil bertahan dan akhirnya meraih kemenangan di race pertama, kemenangan ketiga dalam karirnya dari Hirt disusul oleh Langenfelder, Benistan, dan Adamo. MS2 race kedua. Kita lihat bersama crosser nomor 17, sedikit keributan di sana, Cornelio Stendal, tapi crosser Spanyol mulai dengan cepat. Oriol Oliver berhasil mendapatkan Fox shot kali ini. Melaju kencang lewati pit lane, dua crosser Yamaha Jago Hirt dan Benistan saling berebut posisi satu sama lain. Ini memungkinkan Kay DeWolf masuk dari sisi luar untuk merebut posisi dan naik dari posisi keempat ke posisi kedua. Namun menjelang akhir lap, Hirt terus menempel pada crosser nomor 74 untuk merebut posisi kedua. Dan beberapa tikungan kemudian, crosser Belgia Jago Hirt akhirnya memimpin. Tidak butuh waktu lama bagi DeWolf untuk sampai di posisi 3 besar, namun tiba-tiba dua crosser yang sama berada di depan dan juga terjadi di race pertama dan terjadi lagi di race kedua, namun kali ini urutan terbalik. Ada menjadi lebih baik dari rekan timnya di sini karena Evert baru saja terjatuh karena kehilangan kendali roda depannya. Keduanya masih memperebutkan posisi ke-6 dan ke-7. Langenfelder masuk ke sisi luar, menempatkannya di posisi ke-5 dan berusaha untuk menutup jalan Benistan dan Lucas Konen. Tapi kemudian Langenfelder mulai lambat di putaran selanjutnya saat DeWolf mulai mendekati Hirt sekali lagi saat mereka berjuang untuk memimpin. Dan Langenfelder yang melambat meskipun masih merasakan panasnya suasana balap. Pertama, Ron van der Mogic dan kemudian Adamo. Van der Mogic akhirnya pulang di posisi ke-7 seperti yang dialami Andrea Adamo. Tapi Jago Hirt lah yang membuka kemenangan atas Kay DeWolf. Jago Hirt melewati garis finish dan memenangkan race kedua, kemenangan karirnya yang ke-35, DeWolf posisi kedua, Benistan ketiga, perjalanan yang fantastik oleh crosser Husqvarna Lucas Konen di urutan keempat, di depan rekan setimnya Van der Mogic. Dan Jago Hirt yang menang akhir pekan ini dengan kemenangan Grand Prix ke-18 di depan Kay DeWolf dengan podium ke-9 dan Thibaut Benistan untuk ke-8 kalinya berada di podium. Dan memasuki babak ketiga, Jago Hirt sekarang terus memimpin. Dia memperpanjang kemenangannya dari 11 poin menjadi 30 atas Kay DeWolf yang naik posisi kedua dan Benistan ketiga. Dan inilah podium hari ini, Jago Hirt pertama, Kay DeWolf kedua, dan Thibaut Benistan ketiga. Awal yang bagus lagi, tapi saya berada di urutan kedua atau ketiga saya pikir. Dan kemudian setelah lap pertama, saya naik ke depan dan Kay mendorong saya dari awal sampai akhir balap. Tapi saya tetap tenang dan berhasil menang. Jadi saya sangat senang dengan itu dan senang bisa meraih 2 kemenangan GP sekarang. MotoGP race pertama. Jeremy Seewer dan awal yang bagus dengan start yang cepat. Seewer membuat Fox hole shot untuk pertama kalinya tahun ini. Saat Benoit Pantoja berlari sedikit melebar, Valentin Guyot jatuh.
Namun saat keluar dari tikungan, lihat di sisi luar, Jorge Prado melakukan perjalanan yang bagus melewati pit lane dan dengan segera menemukan jalannya untuk memimpin. Dan akhirnya pembalap gas-gas memimpin di lap pembuka. Jeffrey Herlings tidak melakukan start terbaik, tetapi dia dengan cepat naik ke posisi keempat dari sisi luar Brand Van Donik. Drama terjadi kembali saat Romain Febvre jatuh dari posisi keempat pada awal lap kedua. Febvre akhirnya pulang ke urutan 11 dilewati oleh Guadagnini di lap terakhir. Dua drama lainnya saat Fernandez terjatuh dan untuk Ruben Fernandez berarti dia tidak menyelesaikan balapan pertama. Dia tiba di sini di posisi kedua dalam kejuaraan. Maxime Renaux terjatuh kali ini di pasir Riola yang dalam membuat momen ini terjadi. Maxime Renaux bangkit, sayang sekali Renaux kehilangan beberapa posisi tetapi dengan cepat kembali melewati Brand Van Donik saat dia kembali ke posisi ke-6. Herlings mulai menutup dua crosser monster Yamaha yaitu Seewer dan Kodenhoff. Dia pergi ke sisi luar Kodenhoff dan akhirnya Herlings berada di tengah di antara dua crosser andalan Yamaha ini. Crosser nomor 10 Calvin Vlaanderen mengikuti Herlings, tapi Jeremy Seewer yang sedang berusaha mendapatkan posisi tiba-tiba keluar dari pintu depan dari posisi kedua. Herlings sudah lewat, jadi saat di posisi kedua adalah Vlaanderen. Maxime Renaux juga mengalahkan Kodenhoff di tahap akhir balapan. Lihat urutan crosser, Vlaanderen, Renaux, Kodenhoff, dan Seewer merupakan posisi 3, 4, 5, dan 6. Dan di garis finish, kemenangan mutlak milik Jorge Prado. Dia melewati garis finish yang pertama dan nilai kemenangan karirnya ke-65, urutan kedua Herlings dan ketiga Vlaanderen. MXGP race kedua. Balapan MXGP kedua kali ini Romain Febvre berada di sisi kiri, crosser nomor 3 dari Kawasaki. Dia berada di posisi unggul. Romain Febvre beradu untuk mendapatkan Vauxhall shot, namun Seewer lah yang berhasil mendapatkannya. Sekarang lihat di bagian atas layar, crosser nomor 101 berwarna merah Guadagnini dan Herlings di sisi luar. Saksikan kedua crosser ini membenturkan stang balapnya di sisi keluar. Itulah insiden lap pertama antara keduanya. Herlings harus berjuang keras di akhir lap pertama. Dia sudah membuat jalan kembali ke posisi ke-9. Di sini kita bisa melihat pentingnya membuat start yang bagus di lap pembuka. Jorge Prado mengambil posisi dengan cepat seperti biasanya dan Jorge Prado berhasil menemukan jalannya melewati Van Donik dan Fernandez saat dia naik ke posisi 4 dan ke-5. Fernandez melakukan kesalahan, dia berada di sisi posisi ke-6 atau ke-7, sisi yang salah dari tepi dan akhirnya Fernandez terjatuh dan akhirnya finish di posisi ke-11. Posisi kedua diperebutkan dan Romain Febvre lah yang berhasil meraihnya dengan kedua tangan berusaha mendahului Jeremy Seewer di lap ketiga. Dan akhirnya momen emas oleh Maxime Renaux. Renaux berhasil mendahului Jorge Prado. Maxime Renaux dan Jeremy Seewer mendapatkan posisi lebih baik. Renaux berada di posisi yang lebih baik dari rekan setimnya untuk naik ke posisi 3. Sayang sekali Prado melambat, kehilangan momentum sesaat. Dan sementara Calvin Vlaanderen juga berhasil tampil manis. Dia akhirnya pulang di posisi ke-5. Vlaanderen harus melakukan lagi meskipun saat dia jatuh di posisi ke-6, dia menemukan jalan melewati Jorge Prado. Tapi tiba-tiba balapan yang intens kembali terjadi di pertengahan lap. Jeffrey Herlings mengejar sangat cepat menemukan jalannya kembali. Posisi ke-6 dengan langkah ini untuk mendahului Prado. Berikutnya kita tangkap Calvin Vlaanderen. Dia digeser oleh crosser Belanda dan berhasil naik posisi ke-5. Kemudian Jeremy Seewer yang berhasil melambat di sini. Momen ini membuka pintu bagi Herlings untuk naik ke posisi ke-4. Sementara ini Herlings belum bisa menjadi juara total poin. Dia membutuhkan salah satu dari kedua crosser di sini, Febvre atau Maxime Renaux. Keduanya berposisi kedua saat ini. Renaux lah yang mencuri tempat kedua itu, tapi crosser Prancis Romain Febvre membawanya ke crosser Yamaha. Itulah hadiah untuk Herlings. Romain Febvre menyingkir dari Maxime Renaux dan kemudian Febvre didorong kembali ke posisi ke-4 saat Maxime Renaux kembali melaju. Herlings menduduki posisi ke-4 dan hanya membutuhkan satu posisi lagi, jika tidak maka Glenn Kodenhoff akan menjadi pemenang total poin. Dan kemudian dengan 2 lap tersisa, 2 tikungan, 2 overall untuk Herlings. Herlings naik posisi 4 ke posisi ke-3 atas Maxime Renaux. Dan kemudian naik posisi kedua dengan umpan dari Romain Febvre dan segera Febvre turun ke posisi 4 saat Maxime Renaux menuju ke posisi ke-3. Dan di garis finish, Glenn Kodenhoff lah yang berhasil memenangkan kemenangan balapan ke-12 kalinya dalam karirnya. Posisi kedua Jeffrey Herlings yang otomatis juara total poin, Maxime Renaux ke-3, 4 Febvre, Vlaanderen ke-5.
Tonggak sejarah 100 kemenangan Grand Prix pembalap Red Bull KTM Jeffrey Herling. Glenn Kulnov 5-1 membuatnya naik podium ke-28 kalinya. Prado berada di podium dengan 1-6. Ini adalah podium ke-65 dalam karirnya dan Prado terus memimpin menuju babak ketiga. Selisih 7 poin antara Jorge Prado dan Herling. Saya terus mengisi daya sampai akhir. Anda tahu saya memiliki trek lokal yang sedikit mirip dengan ini dan saya menghabiskan berjam-jam di trek itu. Jadi saya tahu saya akan berjuang fisik di race kedua dan hanya mengikuti bintang saya. Saya beruntung di awal race dan kami berjuang dari awal. Tapi Anda tahu dari mana saya berasal. Dari yang terakhir, dari yang ketiga di lap pertama dan saya datang dari hampir 2 try ke posisi kedua dan saya menangkan GP. Kemenangan ke-100 dan mari kita lanjutkan dari sini.